Oke, selamat datang kembali. Kita masuk di teori pertama, yaitu review konsep basis data. Oke, sebenarnya di pendahuluan, seperti yang telah saya jelaskan, di video ini kita akan membahas tentang konsep basis data lanjut. Basis data lanjut merupakan kelanjutan dari dasar database yang telah sebelumnya telah saya tempuh ya di semester 3, di semester sebelumnya, di semester 3 atau semester 2. Nah, sebelum membahas tentang konsep basis data lanjut secara keseluruhan di teori pertama ini, kita akan mereview kembali konsep basis data dasar atau konsep basis data yang awal seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Jadi di video atau teori pertama ini, video untuk teori pertama ini apa yang akan kita bahas? Di sini yang pertama pendahuluan, lalu ER model atau Entity Relationship Model, model relasional, SQL, dan normalisasi. Di sini ada lima yang akan kita pelajari pada teori pertama, yaitu pendahuluan, nanti akan dijelaskan secara awal ya. Lalu ada Entity Relationship Model, apa itu RD, seputar RD lah seperti itu. Lalu ada model relasional tentang relasi, tentang SQL, struktur query language, dan normalisasi. Lalu setelah mempelajari atau setelah melihat video ini, itu kita diharapkan dapat memahami DBMS dan komponen utamanya. Jadi pertama itu kita paham DBMS dan struktur komponen dari database seperti itu. Lalu memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database. Memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Nah, di sini setelah teman-teman melihat video ini itu diharapkan dapat menguasai empat konsep ini, yaitu paham DBMS dan komponen utamanya, paham IRD, paham SQL, dan paham konsep normalisasi. Keempat materi ini sebenarnya sudah dibahas di basis data yang awal, basis data dasar. Tapi sebelum kita mengejar ke basis data lanjut, kita akan mereview dulu di video ini. Oke, pendahuluan. Jadi, apa sih basis data itu? Kalau di teori seperti ini ya, basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan dari satu atau lebih organisasi yang berealisasi. Jadi basis data itu adalah sekumpulan data dari satu atau lebih organisasi yang berealisasi. Maksudnya di sini apa? Jadi ada sekumpulan data dari informasi atau fakta-fakta yang terkumpul, dan fakta-fakta tersebut, informasi-informasi data tersebut memiliki relasi seperti itu. Contoh di sini universitas ya. Jadi di sistem universitas atau institut itu ada yang namanya entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Mahasiswa, fakultas, dan mata kuliah, dan ruang kelas ini adalah bagian dari informasi yang terkelompok-kelompok menjadi suatu organisasi atau yang kita namakan entity seperti itu. Jadi nanti ada informasi mahasiswa, ada informasi fakultas, ada informasi mata kuliah. Setiap bagian entitas ini tidak ada yang tidak memiliki keterkaitan. Seperti mahasiswa itu ya informasi yang terpisah dengan informasi fakultas. Nah, di basis data itu ciri lain adalah memiliki relasi. Jadi antara entitas itu memiliki hubungan. Contoh pengambilan mata kuliah. Jadi antara informasi mahasiswa dan informasi fakultas itu dihubungkan dengan relasi yang namanya antara mahasiswa dengan mata kuliah itu dihubungkan dengan relasi pengambilan mata kuliah seperti itu. Kalau contoh lain mahasiswa dengan fakultas ya berarti informasi bagian. Jadi mahasiswa ini bagian dari fakultas mana seperti itu. Kalau ruang kelas, pembagian ruang kelas untuk belajar. Ini namanya basis data. Jadi intinya kumpulan data dari organisasi-organisasi yang saling berealisasi. Nah, kalau DBMS itu apa? Jadi DBMS itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan basis data. Jadi basis data itu adalah data-data yang
di manajemen sedemikian rupa, dan DBMS itu adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen seperti itu. Contoh seperti Microsoft Access, di SQL Server, Oracle, dan sebagainya. Oke, tadi pendahuluan. Sekarang kita masuk ke ER model, Entity Relationship Model. Nah, jadi kegunaan dari ER model itu sebenarnya apa? Jadi, ER model dalam basis data itu digunakan untuk menggambarkan dunia nyata ke dalam bentuk objek dan relasinya. Jadi, kalau teman-teman itu istilahnya begini. Sebelum kita membuat database, kita mendesain dulu. Nah, dalam database itu cara mendesainnya yaitu melalui ER model. Itu digunakan untuk merancang desain dari suatu basis data. Di sini komponen-komponen ER model atau ERD itu ada entity, atribut, himpunan entity, relasi dan himpunan relasi, fitur tambahan, hierarki kelas, agregasi, dan seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Sekarang entity, atribut, dan himpunan entity. Jadi entity tadi yang seperti sudah saya jelaskan di pendulan tadi ya, yaitu organisasi yang memiliki informasi unik dan berbeda dari yang lain. Contoh employees atau pegawai. Jadi objek real ya, objek real di dunia seperti itulah yang dapat digambarkan dalam informasi atau data seperti employees seperti ini. Contoh lain pegawai, murid, universitas seperti itu. Nah, atribut itu apa? Kalau atribut itu adalah sifat atau karakteristik yang melengkapi entity. Jadi SSN atau ID, name, seperti itu. Contoh kalau dalam OP ya, ini itu kita ibaratkan kelasnya ya, kelas, dan ini adalah atributnya. Gitu. Lalu himpunan entity ini adalah entitas-entitas yang sama. Jadi nanti ada beberapa entitas yang memiliki kemiripan. Gitu. Jadi entity employees berarti kalau himpunan entity employees berarti ya kumpulan dari employees. Seperti itu. Kumpulan entity yang jenis. Ini penjelasannya. Oke, sekarang relasi dan himpunan relasi. Seperti yang saya jelaskan ya. Jadi antar organisasi itu dalam basis data itu dihubungkan dalam sebuah relasi. Contoh di sini. Employees itu dengan departemen, pegawai atau dengan departemen itu dihubungkan dengan relasi works in atau bekerja di gitu. Nah, ini nanti akan terpakai ya dalam perancangan tabel seperti itu. Jadi nanti ada yang namanya kardinalitas, ada namanya parsial atau total seperti itu. Nanti akan kita bahas. Jadi hubungan atau asosiasi antara entity, himpunan dari relasi-relasi yang jenis. Oke, fitur tambahan ER model. Jadi tadi kita sudah bahas entity dan relasi. Sekarang ada fitur tambahan. Fitur tambahan itu apa saja? Nah, ada namanya batasan kunci atau key constraint. Contoh. Jadi sebelum contoh ya. Jadi batasan kunci itu intinya itu kita memberi batasan terhadap beberapa atribut di entity atau kita memberi batasan di relasi. Jadi antar hubungan relasi itu kita memberikan batasan. Itu istilah apa? Istilah dari key constraint. Contoh di sini. Seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen dan sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Jadi satu pegawai itu dapat bekerja di beberapa departemen atau istilahnya satu pegawai dapat bekerja di banyak departemen dan sebuah departemen itu memiliki banyak pegawai. Jadi antara pegawai dengan departemen itu namanya one to many ya.
atau one to many, satu and one to many, dan antara departemen dengan pegawai itu many to one. Ini kalau one to many dengan many to one ini akan menjadi many to many. Ini namanya batasan ya. Jadi batasan yang mengikat relasi antara pegawai dengan departemen. Terus yang bawah lagi contohnya yang lain adalah tiap departemen hanya memiliki seorang manajer dan seorang manajer hanya dapat memimpin satu departemen. Jadi ini apa ya? Fakta ini itu didapatkan dari secara real di lapangan. Contoh, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer. Dan seorang manajer hanya dapat memimpin satu departemen. Ini kan fakta. Fakta di lapangan memang seperti itu. Kan nggak mungkin satu manajer itu memimpin banyak departemen. Itu tidak mungkin. Dan seorang manajer hanya dapat memimpin satu departemen. Ini berarti antara manajer dengan departemen ini adalah relasinya one to one, satu atau satu seperti itu. Nah, ini ringkasannya. Jadi macam-macam constraint itu adalah satu one to one antara departemen dengan manajer tadi, one to many to one, dan many to many itu. Jadi many to many ini merupakan gabungan dari one to many dan many to one. Ini gabungan menjadi many to many itu. Oke, lanjut. Lalu ada juga batasan partisipasi. Nah, seperti ini. Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manajer dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Contoh, biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh saja, seperti ini. Nah, di batasan partisipasi ini ada dua istilah, yaitu total dan parsial. Kalau total itu harus ada. Jadi, contoh ini, yang tebal ini adalah total ya. Yang tebal ini adalah total, sedangkan yang tipis ini parsial. Contoh, harus ada. Suatu departemen itu harus memiliki manajer. Ya kan? Seluruh departemen harus memiliki manajer. Tapi seorang karyawan itu tidak harus memanage sebuah departemen seperti itu. Ini namanya batasan partisipasi ya. Jadi departemen dengan manajer dalam hal ini karyawan, itu relasinya adalah total. Karena ya suatu departemen harus memiliki sebuah manajer. Tapi seorang karyawan tidak harus menjadi manajer atau tidak harus memimpin sebuah departemen. Contoh lain, ya setiap karyawan itu ya harus bekerja di departemen. Karena kalau nggak bekerja ya dia nggak harus bekerja lah seperti itu. Dan suatu departemen harus memiliki karyawan. Jadi antara employees dengan departemen ini masing-masing total harus ada seperti itu. Ini penjelasan dari batasan partisipasi atau participation constraint. Nah, lalu ada yang namanya entity lemah atau weak entity. Itu apa weak entity itu? Entity lemah itu dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Ini teorinya ya, agak sulit dipahami. Kita langsung ke contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi, lebih mudahnya seperti ini. Entity lemah itu, dia itu tidak mempunyai primary key. Oke, mengulang saja. Primary key itu adalah atribut yang memiliki nilai secara unik dan digunakan untuk identifikasi dia. Contoh, identifikasi entity tersebut. Contoh di sini karyawan. Karyawan itu memiliki primary key. Dalam R model itu adalah atribut dengan ada garis bawahnya. Seperti ini ya, SSN ini ya. Nah, SSN ini berfungsi sebagai primary key. Artinya setiap karyawan, setiap employees harus
memiliki SSN yang unik. Ini digunakan untuk identifikasi atau pengenal seperti itu. Nah, ketika ada suatu entitas yang tidak memiliki primary key dan primary key-nya itu menggantung ke entitas yang lain, maka ini dinamakan adalah entitas yang lemah. Karena dia tergantung dari primary key entitas lain. Contoh di sini adalah dependent ya. Maksudnya apa sih RD ini? Jadi di suatu perusahaan itu kita mempunyai tanggungan, ada tunjangan gitu. Nah, tunjangan anak seperti itulah. Nah, ini digunakan informasi tunjangan ini itu tergantung pada employees gitu. Ini namanya entity lemah. Oke, sekarang hierarki kelas. Hierarki kelas itu apa sih? Hierarki kelas ini seperti pada konsep lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika teman-teman sudah belajar konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, itu kita pasti mengenal namanya penurunan ya. Jadi nanti ada istilah kalau di Java itu extend ya, ada superclass, ada subclass. Jadi penurunan itu adalah subclass merupakan turunan dari superclass begitu. Jadi seluruh sifat yang ada di superclass itu dimiliki oleh subclass seperti itu. Ini penurunan. Nah, di ERD itu kita juga mengenal konsep seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika kita deklarasikan A is A ini adalah is a B. Jadi A itu merupakan turunan dari B. Jadi setiap entity A juga termasuk entity B. Ini kalau di konsep RD. Nah, kenapa kita menggunakan hierarki kelas? Ini kita satunya adalah overlap constraint. Jadi di perusahaan itu ada pegawai itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai dengan hitungan gaji per jam. Jadi pegawai di suatu perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pegawai dengan gaji per jam dan pegawai dengan sistem kontrak. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam sama hanya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak? Antara pegawai dengan hitungan gaji per jam dengan pegawai dengan perjanjian kontrak itu kan sama-sama pegawai. Oke, bisa membayangkan ya teman-teman ya. Jadi di pegawai itu terbagi menjadi pegawai gaji per jam dan pegawai dengan hitungan kontrak. Nah, pegawai dengan gaji per jam dan kontrak itu adalah merupakan sama-sama pegawai seperti itu. Nanti ada gambarnya akan lebih jelas. Lalu apakah setiap entity PMWS juga merupakan entity LM dan kontra M seperti ini? Jadi ya benar ya. Jadi setiap pegawai dengan hitungan gaji per jam dan setiap pegawai dengan kontrak itu kan ya merupakan pegawai gitu. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Jadi ada entitas ini, ada entitas employees dan ada entitas HRM dan kontra M. Atau pegawai dengan gaji per jam dan pegawai dengan sistem kontrak. Nah, perlu teman-teman perhatikan ya, kapan kita menggunakan hierarki kelas ini. Antara pegawai dengan gaji per jam dan pegawai dengan sistem kontrak itu memiliki atribut yang berbeda, ya kan? Contoh pegawai dengan sistem per jam ya dia memiliki atribut seperti ini, berapa bobotnya berapa, apa bayarannya berapa harinya per jam dan berapa lama dia bekerja. Tapi kalau sistem kontrak ya hanya kontrak ID saja. Tapi antara pegawai hitungan per jam dan pegawai kontrak ini, mereka kan sama-sama pegawai. Jadi mereka mempunyai informasi seperti SSN, NAM, dan usia ya. Usia ini sama.
Jadi ini bisa digambarkan dengan sistem hierarki kelas. Jadi employees ini sebagai superkelas dan early employees atau contra employees ini sebagai subkelas. Ini hierarki kelas gitu. Jadi di RD itu bisa dibuat konsep seperti konsep OP. Lalu agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Ini teorinya, jadi agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Nah, agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Jadi, di konsep agregasi ini, suatu relasi itu kita bisa anggap atau bisa kita modelkan sebagai entitas yang baru karena keperluan transaksi seperti itu. Nanti ada gambarnya. Oke, ini gambarnya, contohnya. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat di sini. Di sini ada employees ya, ada entitas pegawai, dan mempunyai relasi memonitoring, ini agregasi. Jadi relasi antara project dan departemen ini itu sebuah relasi, tapi dianggap menjadi satu entitas. Jadi entitas ya. Jadi maksudnya dari RD ini adalah karyawan itu memonitor dari memonitor project. Dan project itu ada memiliki relasi seperti ini. Nah, jadi di konsep RD itu memungkinkan suatu relasi itu dimodelkan menjadi sebuah entitas gitu. Nah, gambar berikut menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Satu relasi ini dapat dikatakan sponsorship ya, seperti itu. Nah, sekarang model relasional. Jadi setelah kita paham tentang RD, sekarang masuk ke model relasional. Jadi model relasional itu apa sih seperti itu? Yang saya jelaskan ya, berulang-ulang kali. Jadi basis data relasional itu intinya data-data tersebut dapat berrelasi ya, dapat saling berhubungan. Nah, relasi itu sendiri itu terdiri dari dua bagian. Jika kita bicara tabel ya, jika kita bicara langsung konsep database, itu ada namanya instan, itu tabel, ada tabelnya. Tabel itu kalau di RD itu entity. Jadi entity itu nanti setelah kita terapkan di database akan menjadi tabel dan skema. Jadi ada instan itu istilahnya itu tabel. Ada tabel yang untuk menampung data. Jadi memiliki kolom dan baris. Dan skema ini itu menentukan relasi ditambah dengan tipenya. Gitu. Ini teorinya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah satu instan student ya. Ini satu instan student. Nah, skemanya itu apa? Skemanya itu ya ini. Berarti SID itu adalah string, name string, login ini string, usia ini integer, GPA ini real. Gitu. Ini konsepnya dalam model relasional. Oke, pada model relasional memungkinkan kita untuk melakukan query data terhadap tabel-tabel yang saling berrelasi. Karena antar instan atau antar tabel itu memiliki relasi, memiliki hubungan, maka kita dapat melakukan query, atau query itu kita dapat mengambil data, melihat data dari tabel-tabel yang saling berrelasi tersebut. Contoh, jika kita mempunyai tabel student dan juga grade ya. Jadi ini informasi student itu ada SID, name, login, GPA.
Lalu ada tentang materi lah, ini kita namakan tabel materi. Ada SID, ada nama materi, dan grade, dan nilainya itu dapat apa. Nah, antar dua tabel ini itu memiliki relasi di SID, terhubung di SID. Jadi setiap murid, setiap siswa itu mengambil mata kuliah dan mendapatkan nilai, intinya seperti itu. Nah, misal kita ingin mendapatkan informasi, jadi yang informasi antar dua tabel ini bagaimana caranya? Nah, di model relasional itu memungkinkan dengan kita melakukan query data di tabel yang saling berrelasi tersebut. Contoh, kita memiliki query seperti ini. Select as name, ASID from student. Seperti ini, where. Nah, relasinya ini di mana, teman-teman? Di sini ya relasinya ya. Where SID ID, SID sama dengan SID. Nah, ini merupakan relasinya. Hasilnya adalah ini. Jadi masuk di query ini, saya ingin menampilkan nama student, daftar student di mana dia memiliki grade A, seperti itu. Ini query-nya. Nanti akan dibahas di query sendiri ya. Ada istilah batasan integritas. Ini batasan integritas. Jadi batasan integritas suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Jadi di basis data itu mempunyai batasan ya, constraint. Jadi nilainya itu harus benar. Ini apa saja? Ini ada 5. Oh, maaf ya. Sebelum pembagiannya itu, jadi batasan constraint itu ciri-cirinya apa? Dispesifikasi saat skema didefinisikan. Jadi harus dibuat dulu saat kita mendesain database itu, dan diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Jadi batasan ini akan bekerja ketika tabel atau relasi tersebut dimodifikasi. Contoh ada tambah data, ubah data, hapus data, terus relasi seperti itu. Nah, suatu instan itu dapat dikatakan legal jika bisa memenuhi semua batasan. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Jadi suatu instan dalam relasi itu dikatakan legal jika memenuhi semua batasan integritas yang telah kita tentukan seperti itu. Contoh, saya menentukan batasan kolom tertentu itu tidak boleh nol, bernilai nol. Itu ada ya nanti. Nah, ini nanti kalau itu dikatakan legal jika kolom yang setelah saya tentukan tidak boleh nol tadi memang nilainya tidak nol. Tapi kalau nilainya masih nol, ini dinamakan tidak legal dan tidak bisa transaksinya tidak bisa dilanjutkan. Nah, batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan. Contoh tadi, kita menghindari nilai nol seperti itu. Nah, contoh primary key ini ada 5 contohnya. Jadi primary key ini adalah representasi dari IRD unique atribut tadi. Jadi untuk identifikasi. Jadi nanti ketika kita mendefinisikan primary key, maka nilai dari kolom tersebut harus terisi dan juga harus unik. Origin key untuk relasi ya, di sini untuk relasi. Jadi contohnya misalkan kita punya relasi antara student dengan departemen. Oh bukan ya, contoh sederhananya student ya dengan departemen. Nah, student dengan departemen tadi itu kok student dengan departemen sih? Employees dengan departemen. Jadi karyawan yang bekerja ini kan karena many to many ya, ini teman-teman bisa membayangkan kan? Jadi many to many ini kan menghasilkan tabel baru.
tabel detail ya, tabel detail. Nah, di MYS ini kan ada primary key, dan di tabel detail tadi ada namanya, ada yang disebutkan lagi ya, disebutkan lagi, ini akan menjadi origin key gitu. Ini namanya origin key ya. Constraint atau kunci yang digunakan untuk berelasi. Null, jadi nilainya tidak boleh null. Check ini digunakan untuk validasi ya. Jadi contoh, misal kolom ini itu nilainya harus lebih besar dari 10, harus lebih besar dari 5. Itu ini fungsinya dari check. Nah, unique ini bukan primary key ya. Jadi unique ini nilainya harus unique. Jadi satu kolom itu nilainya harus unique. Waktu itu tadi tentang model rasional, sekarang kita belajar tentang SQL, Structured Query Language. Jadi SQL ini apa? Jadi SQL ini istilah kasarnya itu adalah bahasa database ya, bahasa database yang digunakan untuk mengquery data dan juga melakukan perintah-perintah di database seperti itu. Contohnya untuk mengquery, sintaks dasarnya adalah select distinct, select list from list where qualification. Jadi ada select list ini daftar kolomnya yang mau ditampilkan itu apa. Dan di sini from dari tabel apa, dari view apa, dari instant apa, itu where yang kondisi ya, kondisi yang seperti apa yang akan ditampilkan, diambil dari ini ya, bisa kolom ya, where kolom A nilainya sama dengan bla 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 bla, where kolom A lebih besar bla bla seperti itu. Nah, distinct ini tambahan, ini tidak harus ada. Jadi distinct ini misalkan kita ingin menampilkan nilai yang unik dari kolom setelah distinct gitu. SQL juga mendukung 5 agregasi ya, count, sum, average, max, min, yang harus dibutuhkan kalau usah group by dan mapping. Jadi kita misalkan kalau kita ingin mencari jumlah dari sekumpulan data, banyak data, rata-rata dari sekumpulan data max min seperti itu. Ini agregasi. Oke, yang terakhir normalisasi. Jadi normalisasi itu perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Jadi itu normalisasi, itu suatu database itu sudah benar ya. Misal kita punya suatu tabel itu sudah benar. Jadi ada kolom, mempunyai tipe data kolom itu sudah benar. Namun itu belum tentu normal. Jadi istilah normal itu apa? Yaitu ini. Suatu database yang normal itu tidak ada data yang terulang secara redundan. Redundan itu adalah suatu data itu diulang berkali-kali. Jadi seharusnya suatu database yang normal itu satu data atau satu informasi itu seminimal mungkin itu tidak boleh atau tidak boleh disebutkan berkali-kali. Oke, jadi normalisasi itu ada istilah normalisasi ke-1, normalisasi kedua, normalisasi ketiga, dan seterusnya. Pada video ini kita akan membahas tentang sampai bentuk ketiga. Jadi normalisasi 1, normalisasi 2, dan normalisasi 3. Mungkin normalisasi pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal setiap baris. Agak membingungkan ya. Agak membingungkan. Kita coba baca lagi. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal setiap baris. Ini terulang ya. Biar agak jelas langsung saja seperti ini. Nah, suatu relasi itu dikatakan normal jika suatu atribut itu hanya memiliki nilai tunggal. Satu atribut itu hanya memiliki tunggal. Contoh ini. Endang Permana dan Samsul ini di atribut HP, dia memiliki nilai ganda. Nah, suatu database dikatakan normal itu
Jika hanya satu saja, ini kan ada dua, lebih dari satu, itu kan ini dianggap belum normal. Seperti itu. Ada informasi yang redundan. Ini kan aslinya kan ini diulang lagi kan ini. NIP sama nama di sini kan ada lagi, di sini kan ada lagi. Itu kalau di database. Nah ini belum normal. Cara normalkannya bagaimana? Seperti ini. Ini normal pertama ya. Jadi setiap data itu mempunyai satu saja. Itu. Ini normal pertama. Jadi sebelumnya satu atribut itu memiliki banyak data, banyak nilai. Nah, dikatakan normal pertama jika setiap baris itu hanya memiliki satu data saja. Ini normal pertama. Normal kedua, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Oke, kita langsung saja lihat. Nah, ini dari desain database tadi. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama. Ini kan sudah dalam normal pertama kan, karena hasil dari normal pertama tadi. Dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sebelumnya terhadap kunci primer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Maksudnya ini apa? Contoh ya di sini. Bisa teman-teman lihat. Ada NIP ini sebagai primary key, ada nama, ada kode mata kuliah, ada nilai. Jika teman-teman perhatikan di tabel ini, itu kan antara NIP sama nama ini nilainya itu sama setiap baris, bisa dipastikan sama. Contoh, NIP 24 yang namanya Endang, baris bawahnya lagi NIP 24 namanya Endang. Nah, bisa dipastikan kalau ada baris baru dengan NIP 24 pasti namanya Endang lagi. Nah, ini belum normal kedua. Ini akan memboroskan ya. Seharusnya ya ada satu pengenal saja seperti itu. Ada satu identifikasi saja, entah itu nama, entah itu NIP atau nama seperti itu. Normalnya kita jadikan dua tabel. Jadi di sini ada tabel pegawai yang informasi NIP sama nama saja. Di tabel yang lainnya di sini tentang nilai. Seperti itu. Paham ya? Itu normal kedua. Jadi normal kedua itu intinya itu tidak memiliki ketergantungan. Jadi kolom-kolom selain primary key itu tidak memiliki ketergantungan dengan primary key. Jika memiliki ketergantungan, solusinya ya dinormalkan. Cara normalkannya dijadikan dua tabel. Normalisasi yang kedua. Nah, sekarang normalisasi yang ketiga, syaratnya itu harus dalam posisi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan transitif? Seperti ini contohnya. Di sini ada kode proyek, nama sama alamat kota. Kode proyek sama alamat kota ini Bandung ya. Oh, ini Bandung. Nah, maksudnya transitif ini adalah di sini jika yang kalau normal tadi itu atribut itu memiliki ketergantungan terhadap primary key. Tapi kalau yang ketiga itu atribut itu memiliki ketergantungan dengan atribut lain. Contoh, jika pegawai Endang, kalau namanya Endang itu pasti alamatnya Bandung. Samsul alamatnya pasti Jakarta. Nah, seolah-olah alamat kota ini memiliki ketergantungan terhadap ini. Terhadap apa? Terhadap atribut kedua, atribut nama seperti itu. Solusinya, nah,
kita yang memiliki ketergantungan tadi itu kita pisahkan menjadi tabel baru. Nah, ciri-ciri memiliki ketergantungan itu apa? Jadi ciri-cirinya ini ada lebih dari satu ya, bukan 2 kali, ada lebih dari satu. Itu data disebutkan 2 kali. Contoh Endang Cipermana ini Bandung, di data kedua Endang Cipermana juga Bandung. Nah, bisa dipastikan jika ada data lagi dengan nama Endang Cipermana, pasti alamatnya adalah Bandung. Jadi untuk ini adalah redundan ya. Ini belum normal ketiga. Oke, seperti itu. Nah, sudah masuk latihan soal ya. Jadi ini ada beberapa latihan. Oke, soal yang pertama, gambarlah sebuah diagram ER model yang mengungkapkan informasi ini. Jadi soal pertama kita diminta membuat diagram ER dengan informasi yang tertera di sini ya. Perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya. Seperti itu. Yang pertama, tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain. Oke, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini kita akan menyelesaikannya per bagian. Oke, bagian pertama, tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN. Jadi, musisi itu adalah organisasi kan, informasi yang nyata. Jadi kita bisa anggap sebuah entity. Yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, SSN, nama, alamat, dan nomor telepon itu adalah atributnya. Tapi di sini adalah punya batasan. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain. Dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Jadi itu informasi alamat itu ternyata itu bisa digunakan oleh musisi lain. Satu informasi alamat itu bisa digunakan oleh karyawan lain. Jadi satu alamat bisa memiliki banyak musisi yang tinggal di situ. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, alamat ini kita bisa jadikan informasi baru yang memiliki hubungan satu one to many dan memiliki partial ya seperti ini. Musisi memiliki SSN dan nama, alamat memiliki nama, nomor alamat, dan ID alamat. Oke, kenapa kalau ini 1 dan N? Kan dari penjelasan ini kan, satu musisi itu harus tinggal di satu alamat, ya kan? Nggak boleh tinggal di 2 alamat. Tapi satu alamat itu bisa dihuni oleh beberapa musisi. Nah, kenapa ini harus total? Kan musisi itu harus tinggal di suatu alamat. Makanya total. Tapi suatu alamat kan tidak harus dihuni oleh musisi. Jadi ini parsial gitu. Yang kedua, tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noten mempunyai nama dan kunci musik. Ini modelnya seperti ini. Jadi instrumen itu mempunyai nama dan kunci musik. Lalu yang ketiga, tiap album yang dicatat di Noten mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan sebuah identifikasi. Oke, jadi setiap album itu memiliki judul, tanggal, format, dan identifikasi dalam ID. Tiap lagu yang dicatat di Noten mempunyai judul dan pengarang lagu. Jadi ini jadi entitas lagu. Jadi lagu ini juga merupakan entity, itu mempunyai judul dan pengarang. Lalu tiap musisi mungkin memakai beberapa instrumen, dan instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Ini kita mendefinisikan relasi antara musisi dengan instrumen. Nah,
tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Jadi antara musisi dengan instrumen itu, musisi dengan instrumen kan 1N, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Dan instrumen dengan musisi itu juga 1N. 1N dan juga 1N akan menghasilkan total ke total atau MN ini ya. Jadi banyak ke banyak. Kenapa di sini musisi ini total? Karena musisi itu harus memiliki instrumen, harus memainkan musik, satu instrumen musik seperti itu. Tapi instrumen itu tidak harus dimainkan oleh musisi gitu. Jadi ini parsial dan ini total. Lalu tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Jadi satu album itu punya banyak lagu, tapi ya satu lagu ya harus punya satu album. Gak mungkin satu lagu itu digunakan untuk dua album, itu gak mungkin. Jadi relasinya seperti ini. Oke. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lagu musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Oke ya. Jadi ini tiap lagu, satu lagu bisa dibawakan oleh banyak musisi. Jadi antara lagu dengan musisi itu one to many, dan seorang musisi bisa membawakan banyak lagu. Dan relasi musisi dengan lagu itu juga one to many. One to many gabung one to many akan menjadi many to many, banyak ke banyak. Tiap album merupakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Jadi satu album itu harus dibawakan, harus ada seorang musisi yang berperan sebagai produser. Nah, satu musisi sebagai produser itu bisa menghasilkan beberapa album. Jadi antara musisi dengan album itu relasinya satu one to many ini ya. Jadi satu musisi itu bisa menghasilkan banyak album, tapi suatu album itu harus dihasilkan oleh dari satu musisi sebagai produser. Nah, ini juga digabungkan ya. Ini artinya. Oke. Lalu perhatikan skema relasional berikut ini. Ada employee ID, ada employees, works, dan department. Ini soal yang kedua, teman-teman. Jadi employee ini ada employee ID, employee name, X sama salary, ada works, AID, employee ID. Jadi siapa pegawai yang bekerja, di ID di departemen mana. Present time ini waktunya berapa, waktu bekerjanya. Itu ada departemen ID ya. Ada departemen ID, departemen name, budget, dan manager ID. Apa soalnya? Berikan contoh constraint for region K yang melibatkan relasi departemen. Berikan contoh constraint for region K yang melibatkan relasi departemen. Yang kedua, apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Oke, yang soal A, melibatkan relasi departemen ya. Melibatkan departemen ini saya memilih relasi pekerjaan. Jadi pegawai bekerja di departemen gitu. Ini untuk jawaban A. Nah, kenapa ini bisa direlasikan? Contoh, di sini itu ada employees, ini memiliki EID, departemen ID, departemen sudah memiliki primary key, departemen ID. Nah, di works ini sudah mencantumkan employee ID dan departemen ID.
Jadi antara employees dan work ini terhubung dengan EID, dan antara works dengan departemen ini akan terhubung dengan departemen ID. Itu. Nah, yang B, apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Apa saja pilihan ya? Pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada tabel. Pada dep. Nah, karena antara ketiga ini itu memiliki relasi, dan ketika dep ini ada salah satu record yang terhapus, ini ada yang terhapus, ini maka akan ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan gitu ya. Tindakannya seperti hapus semua data work yang merefer ke departemen. Nah, jika ada satu data di departemen itu terhapus, maka tindakan pertama itu bisa kita menghapus semua data work yang merefer ke departemen. Jadi di tabel pekerja, tabel work ini ketika terhubung ke dep, namun data yang menghubungkan itu terhapus di dep-nya, maka di work ini datanya yang merefernya itu seluruhnya kita hapus. Itu pilihan pertama. Yang kedua, tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut. Jadi, ketika dep ini mau dihapus oleh user, namun di work ini memiliki hubungan dengan work ya, ada data dep yang terhubung, ada data di work yang terhubung ke dep, maka akan dilakukan pembatalan, akan muncul pesan gitu. Lalu kita bisa juga mengubah DID di tabel work menjadi nilai default. Jadi ketika ini terhapus, namun memiliki hubungan, ada data yang terhubung ya, maka departemen ID di mana data yang dihapus itu akan diset menjadi nilai defaultnya yang sudah ditentukan. Atau juga bisa ubah nilai DID di tabel work menjadi 0. Atau bisa nilainya itu dinolkan gitu. Itu juga bisa. Oke. Untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Ini kita membuat SQL. Ini ya. Select from employee as department as B, where ID sama dengan B manager ID. Ini untuk menghubungkan informasi manager. Seperti Jadi di departemen itu ada mempunyai atribut manager ID yang sebenarnya itu merefer ke employees EID. Lalu untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Nah, karena employees itu informasi pekerjaannya, jadi kita harus menghubungkan 3 tabel, employees, works, dan departemen gitu. Seperti ini SQL-nya. Jadi IID, BID ini untuk menghubungkan antara employee dengan work. DID dan CID ini akan menghubungkan antara works dan departemen. Dengan adanya dua kriteria ini, dua kondisi ini, itu 3 tabel ini sudah berrelasi. Lalu yang bekerja di departemen IT berarti ya departemennya seperti ini. NJ departemennya sama dengan IT. Nah, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Ya sudah ya. Tuliskan pernyataan SQL ya untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Nah, soal yang nomor 5 ini agak rumit, teman-teman. Jadi setelah kita menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT, ada kriteria tambahan yaitu harus memiliki usia yang lebih besar dari rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Langkah pertama jika kita menemukan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui berapa sih rata-rata
orang-orang yang bekerja di Departemen IT. Nah, rata-rata usia bisa kita dapatkan melalui ini, melalui fungsi average. Select average from seperti tadi ya, sama. Nah, ini query ini akan menghasilkan satu nilai tunggal. Satu nilai tunggal ya. Entah itu 30, 40, 50, seperti itu. Nah, dari query yang digunakan untuk menentukan usia ini, kita masukkan, kita jadikan subquery untuk kondisi query selanjutnya. Nah, seperti ini. Baris ini itu tadi yang sudah kita kerjakan. N, ini ada N ya, N usia dari employees itu harus lebih besar dari nilai rata-rata subquery ini. Seperti itu. Ini untuk penyelesaian nomor 5. Oke, sekarang soal nomor 6. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Kita langsung saja implementasikan ke bentuk skema tabel seperti ini. Kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Oke, ini sudah bentuk norma pertama ya, teman-teman ya. Karena apa? Setiap atribut memiliki satu nilai tunggal. Itu berarti kita sudah lolos normalisasi yang pertama. Sekarang normalisasi yang kedua. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Seolah-olah nama kuliah, SKS, semester, dan nama kuliah, SKS, dan semester itu tergantung pada primary key, kode kuliah. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Dan nama dosen seperti itu. Seharusnya kan tidak boleh. Seharusnya ya hanya primary key saja yang merupakan yang mereferensi itu seperti ini. Jadi nama kuliah ini tidak boleh tergantung. Jadi ini tidak lolos nomor kedua. Di sini harus kita normalisasikan seperti ini. Jadi di sini ada tabel kuliah, di sini ada tabel jadwal seperti itu. Ini normalisasinya. Setelahnya seperti ini. Jadi antara nama kuliah, SKS, semester, dan nama dosen ini tergantung pada primary key kode kuliah. Harusnya tidak boleh. Jadi setelah kita normalisasikan jadinya seperti ini. Jadi dua tabel mata kuliah dan juga tabel jadwal. Nah, di teori 1 ini sudah selesai ya. Cukup lama. Semoga tidak bosan ya. Jadi kesimpulannya itu kita belajar tentang mereview basis data dasar. Kita belajar tentang konsep basis data, kita belajar tentang AI model relasional, kita mengulang SQL, dan normalisasi. Oke, itu saja di video tutorial teori yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.